Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Virtual Universitas Pajajaran tahun 2020 dengan subtema pemasaran. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan informasi mengenai seberapa penting memasarkan produk secara online. Yuk simak penjelasan berikut. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih marketplace itu apa? Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace berperan sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan online dan fasilitas pembayaran. Adapun yang menjadi fungsi dari marketplace tersebut yaitu yang pertama, pembeli lebih berpotensi dan jangkauan yang luas. Peluang yang diberikan untuk mendapatkan banyak calon pembeli sangat besar. Kita ketahui sendiri masyarakat Indonesia senang berbelanja. Dan mungkin masyarakat juga lebih tertarik untuk berbelanja online karena lebih efisien dalam penggunaan waktu. Untuk fungsi yang kedua yaitu mengeluarkan biaya lebih murah untuk menjual atau membeli barang. Menggunakan situs marketplace tidak dikenakan biaya sama sekali, termasuk untuk biaya promosi. Tidak seperti jika harus membuka online shop sendiri yang harus mengeluarkan biaya tambahan. Yang harus dipikirkan hanyalah bagaimana memanfaatkan situs dengan baik untuk berjualan. Fungsi yang ketiga yaitu situs marketplace pengelolaannya jauh lebih mudah. Saat ini situs-situs marketplace sudah dibuat user-friendly sehingga sudah sangat mudah untuk dipahami dan digunakan oleh para user. Dan tidak perlu khawatir karena sudah disediakannya layanan panduan penggunaan situs. Jadi user tinggal mengikuti panduan yang sudah tertera dan pasti akan bisa menggunakannya. Setelah kita mengetahui apa itu marketplace dan fungsinya seperti apa, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan marketplace itu sendiri sebagai bahan analisis untuk memilah dan memilih marketplace mana yang nantinya akan digunakan. Yang pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai kelebihan marketplace. Untuk kelebihan marketplace yang pertama yaitu jangkauan pasar lebih luas. Laporan iPrice pada kuartal ketiga tahun 2019 yang dikutip oleh Databox menyebutkan bahwa jumlah pengguna marketplace di Indonesia mencapai 66 juta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli online terutama di Indonesia sangatlah besar. Biasanya, online marketplace sudah dipercaya oleh konsumen. Usaha juga otomatis akan dipromosikan oleh pemilik online marketplace, sehingga penjual tidak perlu alat promosi yang mahal atau rumit untuk memasarkan produknya. Selain itu juga, konsumen akan mengakses online marketplace lebih mudah kapanpun dan dimanapun. Kelebihan marketplace yang kedua yaitu fitur dan regulasi marketplace. Salah satu fitur yang penjual dapatkan adalah asuransi, integrasi pembayaran, promosi, rekening bersama, dan juga verifikasi toko sebagai bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan online marketplace. Fitur ini biasanya dapat mempengaruhi kepercayaan orang untuk membeli produk penjual. Kelebihan yang ketiga yaitu modal minim. Tidak seperti offline marketplace, platform online tidak memerlukan sewa tempat. Meskipun harus menerapkan biaya sewa, namun tidak akan sebesar biaya sewa tempat seperti ruko atau lapangan. Namun, online marketplace yang gratis seperti grup Facebook, forum jual beli online, sama sekali tidak memerlukan biaya. Kelebihan yang keempat yaitu relasi dengan penjual lain. Online marketplace adalah wadahnya para penjual, di mana penjual dapat menciptakan peluang lebih besar dengan membangun relasi dengan penjual lain melalui komunitas, sehingga dapat saling berbagi ilmu, berbagi peluang, dan bekerja sama dalam membangun peluang yang baru. Kelebihan yang kelima yaitu keleluasaan dalam memantau perkembangan bisnis. Biasanya menggunakan fitur insight yang dapat memantau seberapa banyak orang yang mengunjungi toko, orang yang merespon, dan jumlah orang yang membeli produk. Dengan demikian, kita dapat mengevaluasi produk, strategi pemasaran, atau bahkan mengetahui efektivitas dan kinerja pengelolaan online market. Selanjutnya ada kekurangan marketplace. Yang pertama ada persaingan terbuka antar penjual. Persaingan antar penjual dalam sebuah marketplace bisa sangat merugikan jika tidak dimanage dengan baik. Saling menjatuhkan dan bahkan saling serang secara langsung bisa saja terjadi. Namun, jika masing-masing penjual bisa bersaing dengan sehat, tentu yang paling diuntungkan adalah pembeli. Kekurangan yang kedua yaitu iklan dari penjual lain sering masuk. Dengan produk yang mungkin sama, iklan dari penjual yang tidak bertanggung jawab kadang sering masuk tanpa permisi. Dan secara tidak langsung, hal ini menjadi masalah bagi produk yang kita jual. Sehingga harus ada pihak yang bisa mengatur tentang bagaimana etika dalam beriklan di sebuah marketplace. Kekurangan yang ketiga yaitu keberlangsungan website yang tidak terjamin. Karena marketplace bukan penjual atau pembeli yang mengatur, maka jaminan masa depan dari sebuah marketplace tidak bisa kita tentukan. Keberlangsungan sebuah situs pun juga di luar dari kuasa kita. Jadi, ketika kita mau masuk pada sebuah marketplace, pilih yang benar-benar terpercaya dan memiliki potensi besar ke depannya.
Kekurangan marketplace yang keempat yaitu fitur searching tidak tertarget pada produk kita saja. Karena marketplace sebagai sebuah pasar bersama yang tentu saja banyak penjual yang memiliki satu produk yang sama. Sehingga fitur searching yang ada tidak akan selalu mengarah pada produk kita saja. Sehingga diperlukan adanya persaingan sehingga konsumen dapat memilih produk yang dipilih. Selanjutnya ada materi mengenai UMKM. Sebenarnya apa sih UMKM itu? UMKM adalah usaha mikro kecil menengah dengan pengertian menurut undang-undang yang akan dipaparkan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama ada usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh UMKM jika menggunakan marketplace yaitu yang pertama tidak memerlukan toko fisik, yang kedua jangkauan pasar lebih luas, yang ketiga tidak ada lagi batasan daerah dan negara, dan yang keempat dapat meminimalkan modal dan biaya. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!